Selamat datang. Video ini berkisah tentang perjuangan kemerdekaan di Selat Panjang. Silahkan bagikan video ini jika bermanfaat. Gunakan headset Anda untuk kualitas suara yang lebih baik. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Perjuangan kemerdekaan di Indonesia tidak saja terjadi di kota-kota besar. Di Selat Panjang, revolusi fisik juga terjadi. Pada tahun 1942 Jepang menguasai Indonesia setelah berhasil mengalahkan tentara sekutu di Perang Pasifik. Di tahun yang sama Jepang mengukuhkan keberadaannya di Selat Panjang dengan membentuk pemerintahan baru dan memaksa penduduk melakukan romusa di badan usaha khusus menangani produksi dan pemasaran sagu bernama Kasokabushiki Kaisa yang didirikan pemerintahan Jepang di Dusun Suak. Tidak sedikit penduduk yang menderita penyakit dan kelaparan hingga menyebabkan kematian. Penderitaan ini berakhir setelah dibomnya kota Hiroshima oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 yang membuat Jepang menyerah kalah dan meninggalkan Indonesia. Tanggal 17 Oktober tahun 1945 sesaat setelah bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda kemerdekaan Selat Panjang yang berlokasi di sebelah Telaga Bening, pasukan Inggris tiba dan menuju lokasi pengibaran bendera sedangkan tentara Belanda yang ikut serta tinggal di kapal. Hal ini membuat semua yang hadir menjadi marah dan hampir terjadi bentrokan antara tentara Inggris dan penduduk Selat Panjang hingga salah seorang yang hadir saat pengibaran bendera bernama Yonggani berkata, "Barang siapa yang berani menurunkan bendera yang sudah dikibarkan ini, inilah tunanganmu," ujarnya sambil mengacungkan parang. Tidak lama berselang tentara Inggris kembali ke kapal meninggalkan Selat Panjang, dan peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Parang Bangkung. Pasukan Belanda mulai mencoba memasuki Selat Panjang. Kapal patroli Belanda terlihat di perairan Selat Air Hitam pada tanggal 29 Juni tahun 1947. Namun, sebelum merapat, kapal patroli tersebut menembakkan mortir dan meriam ke arah para pejuang yang berjaga di pinggir perairan dan di atas kapal bernama Banteng. Tak tinggal diam, para pejuang yang telah mendapat kiriman bantuan pasukan tambahan dari Komando Resimen Riau membalas tembakan dan memaksa kapal patroli Belanda mundur meninggalkan perairan Selat Air Hitam dan kembali ke Tanjung Pinang. Pagi hari tanggal 20 Maret tahun 1948, kapal patroli Belanda kembali mencoba memasuki Selat Panjang melalui perairan depan Kampung Alai, sambil mencegat dan merampok kapal yang hendak ke Selat Panjang. Namun kapal patroli Belanda berhasil dihalau setelah diserang melalui celah-celah pohon bakau oleh Pratu Suheri dan Pratu Jidun bersama para pejuang dari Kampung Alai. Serangan mendadak yang menimbulkan kepanikan pada tentara yang berada di kapal patroli Belanda tersebut membuat tentara Belanda membalas dengan menembak ke arah yang salah dan mundur ke Kuala Centai, dan akhirnya melarikan diri sambil menembakkan mortir ke arah Kampung Alai. Tanggal 6 Juni tahun 1948 di Kuala Kongkong. Kapal patroli Belanda merapat di BUM atau pelabuhan di Tanjung Motong. Bentrokan terjadi setelah seorang tentara Belanda yang hendak menurunkan bendera merah putih di pelabuhan ditembak oleh salah seorang pejuang yang dipimpin oleh Serda Nong Pandak. Kapal patroli yang telah merapat bergegas pergi menjauh ke tengah perairan sambil menembakkan mortir dan meriam ke arah pos penjagaan para pejuang yang mengakibatkan Serda Nong Pandak tertembak di kaki bagian kiri. Salah seorang pejuang juga tertembak di bagian dada dan kakinya hingga terputus dan akhirnya gugur. Para pejuang yang terus ditembak tentara Belanda memilih mundur ke tengah hutan atau perkebunan penduduk dan mengirimkan kabar ke Selat Panjang bahwa tentara Belanda sudah mulai mendekat. Para pejuang di Selat Panjang mulai mengumpulkan pasukan dan berhasil mendapatkan senjata dari bantuan warga Tionghoa yang diselundupkan dari Singapura tempat mereka menjual ojol, arang bakau dan tepung sagu. Di tempat lain, Wakil Komandan Kompi 2 TNI, Letda Abdul Murad Saidun, dan Komandan Barisan Rakyat Laskar Sabilillah, Letda Syuif Manaf, mengadakan pertemuan dengan penghulu Banglas yang bernama Kadir Zubir untuk menempatkan beberapa orang pemuda berjaga di Jambat Kaso peninggalan Jepang guna mengantisipasi datangnya tentara Belanda dari arah belakang Selat Panjang. Pagi hari 2 buah kapal patroli Belanda P8 dan RP merapat di Jambat Kaso.
Mahmud Jalal dan para pemuda yang ditugaskan untuk menjaga jembatan tersebut memilih untuk segera bersembunyi sambil mengumpulkan informasi yang akan diberikan ke para pejuang di Selat Panjang. Tentara Belanda yang telah masuk melalui Jambat Kaso ternyata bukanlah orang Eropa. Mereka menggunakan bahasa yang selalu didengar setiap hari oleh para pemuda. Akhirnya, para pemuda sadar yang mereka hadapi adalah orang Indonesia yang berada di pihak Belanda. Satu persatu para pemuda meninggalkan Jambat Kaso, namun Mahmud Jalal tetap tinggal dan akhirnya gugur dibunuh tentara Belanda setelah senjata lantak kaliber 12 miliknya macet tidak melontarkan peluru meskipun terdengar bunyi letusan. Pertempuran mulai terjadi. Tentara Belanda yang masuk melalui Jambat Kaso di Banglas telah tiba di Tanah Lot. Beberapa pejuang gugur ditembak ataupun dimasukkan gas beracun ke dalam mulutnya. Setiap penduduk yang ditemui ditangkap dan dibawa ke halaman sekolah yang terletak di Jalan Watas atau kini Jalan Kartini untuk disiksa dan ditembak. Selain rumah penduduk, tentara Belanda juga menyerang asrama polisi dan rumah wadana atau pemimpin daerah hingga beberapa anggota polisi dan wadana gugur. Di Pelabuhan Selat Panjang, kapal tentara Belanda juga sudah merapat dan segera menuju daratan. Serangan dari dua arah ini membuat para pejuang mundur dan bersembunyi jauh dari Selat Panjang ke Kampung Alai. Kapal Belanda yang merapat di Pelabuhan Selat Panjang mulai membawa mayat-mayat tentara Belanda yang tewas. Selain mayat tentara Belanda, Komandan Pasukan Kompi Militer 2 Batalion 2 Selat Panjang Kapten Simon de Lima juga ikut kapal tersebut dan meninggalkan Selat Panjang. Para tentara Belanda yang sudah menguasai Selat Panjang, mulai menyusuri setiap tempat guna mencari tokoh masyarakat untuk dihabisi. Hal ini membuat para tokoh merasa terancam dan meninggalkan Selat Panjang bersembunyi ke kampung-kampung terdekat. Malam hari tanggal 4 Januari tahun 1949 di Kampung Alai, para pejuang yang terdiri dari tentara TNI, Barisan Rakyat Laskar Sabilillah, 9 orang santri yang dikirim oleh Kiai Imam Afandi dari Insit serta para pemuda yang berasal dari berbagai perkampungan, mulai bergerak di bawah pimpinan Letda Abdul Murad Saidun dan Letda Syuif Manaf. Mereka menyeberangi Sungai Perumbi ke Insit dan menyusuri jalan menuju Ala Air, yang mana jalan yang mereka tempuh ini sekarang disebut Jalan Perjuangan. Dini hari tanggal 5 Januari tahun 1949 para pejuang telah tiba di depan tangsi atau asrama tempat berlindung tentara Belanda yang terletak di Jalan Tengku Umar persimpangan Jalan Amelia. Dalam keadaan sunyi dan gelap, 9 orang santri masuk ke dalam tangsi sambil membawa senjata tajam dan menghabiskan nyawa para tentara Belanda yang sedang tertidur. Tentara Belanda yang sadar telah terjadi penyerangan, lari keluar tangsi dengan keadaan panik untuk menyelamatkan diri. Namun di luar, para pejuang lainnya telah menunggu, mereka menembak tentara Belanda yang keluar dari tangsi hingga menyebabkan banyak tentara Belanda tewas dan terluka parah. Selain tangsi, para pejuang juga menyerang kantor polisi Belanda dan beberapa kantor pemerintahan Belanda yang terletak di depan Telaga Bening. Menjelang tengah hari tentara Belanda yang selamat telah berhasil lari ke kapal yang merapat di pelabuhan dan pergi meninggalkan Selat Panjang. Setelah semua tentara Belanda meninggalkan Selat Panjang, Letda Abdul Murad Saidun mengajak para pejuang pergi meninggalkan Selat Panjang karena seperti biasa Belanda akan mengirimkan pasukan yang lain jika mereka dalam bahaya. Perkiraan tersebut tepat. Beberapa pesawat tempur jenis Mustang tampak di langit Selat Panjang. Pesawat milik Belanda tersebut menduga para pejuang sembunyi ke arah barat, yaitu Ala Air. Di sana, pesawat Belanda menjatuhkan bom di halaman sekolah setelah melihat sebuah bendera merah putih, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah keadaan Selat Panjang dianggap aman, pasukan udara telah pergi, tentara Belanda kembali ke Selat Panjang dan mulai mengevakuasi mayat-mayat yang berada di tangsi maupun yang tergeletak di sepanjang jalan hingga tengah malam. Kini, Belanda sudah sangat waspada dengan para pejuang. Belanda mulai menyusun pemerintahan yang baru sambil mencari para pejuang yang masuk ke Selat Panjang dengan cara menyamar dan menyerang secara bergerilya hingga menimbulkan perang mental bagi tentara Belanda untuk waktu yang lama. Tanggal 27 Desember tahun 1949, sesuai dengan hasil konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949, Dr. Andus Muhammad Hatta selaku perwakilan dari pemerintah Indonesia, menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda yang diwakili Ratu Juliana secara de jure. Mr. Loving perwakilan Ratu Juliana menyerahkan kedaulatan kepada perwakilan Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang didampingi Mr. Muhammad Rum di Jakarta.
Penyerahan kedaulatan ini ditandai dengan diturunkannya bendera Belanda dan dinaikkannya bendera merah putih di Istana Merdeka. Di tanggal yang sama, pemerintah Belanda di Selat Panjang diwakili GTBA Mr. P.J. Flick juga menyerahkan kedaulatan kepada Wadana Militer Selat Panjang Datuk Arifin. Namun Belanda baru meninggalkan Selat Panjang pada tanggal 15 Februari tahun 1950 karena banyak urusan yang harus dibenahi dan menjelaskan fungsi, pelaksanaan kerja dan teknis kegiatan. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-share, like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.